Kemudian berdasarkan Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 112/2022 tertanggal 8 Juli 2022, maka terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, nomor induk kependudukan atau NIK dengan 16 digit yang tercantum pada KTP dan KK dapat berfungsi sebagai NPWP. Untuk wajib pajak badan juga menggunakan NPWP 16 digit dengan menambahkan angka 0 di belakang NPWP yang sudah berlaku saat ini, dengan membawa NPWP asli ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Pihak Fiskus dapat melakukan penghapusan NPWP yang dimiliki oleh wajib pajak apabila diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau dianggap perlu oleh pihak Fiskus untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang dianggap sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif. Kemudian ada lagi PKP atau pengusaha kena pajak, yaitu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Adapun nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP memiliki fungsi sebagai untuk mengetahui identitas dari pengusaha kena pajak tersebut. Yang kedua, untuk pengawasan administratif perpajakan. Yang ketiga, untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan memiliki beberapa kriteria yang diwajibkan berdasarkan undang-undang untuk dikukuhkan sebagai PKP, yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kecuali pengusaha kecil. Pengusaha kecil sendiri memiliki kriteria sebagai pengusaha yang selama tahun buku jumlah omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Akan tetapi pengusaha kecil sendiri dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atas permintaannya sendiri. Yang kedua, pengusaha yang melakukan ekspor BKP atau barang kena pajak. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan sebutan SKP atau Surat Ketetapan Pajak. SKP merupakan suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam surat tersebut. SKP terbagi menjadi 4 jenis, yakni sebagai berikut. Kemudian ada lagi dikenal dengan sebutan Surat Tagihan Pajak atau STP, merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atas sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STP dapat diterbitkan dalam hal pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dari hasil penelitian terhadap kekurangan pembayaran pajak, terdapat salah hitung dan atau salah tulis. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu, kemudian pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap, serta PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Terima kasih.